Oke, selamat pagi. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Tri Sekundra, eh, dengan NIM 240201020696 di kelas MC 508. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, di mana ini tentang kerangka kerja yang sangat penting dalam dunia bisnis modern atau disebut dengan 10 Types of Innovation dengan studi kasus nyata dari perusahaan teknologi asal Indonesia yang saya ambil saat ini adalah Gojek ya. Dalam era kompetisi ini yang semakin ketat seperti sekarang, inovasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berinovasi dengan cara yang terstruktur, efektif. Nah, jawabannya ini akan saya rangkum dalam presentasi saya saat ini. Oke. Nah, mari kita mulai dengan memahami mengapa inovasi itu penting. Persaingan bisnis semakin ketat setiap harinya. Perusahaan tidak hanya bersaing pada harga atau kualitas produk semata. Mereka juga harus berinovasi pada berbagai aspek bisnis mereka sendiri. Dulu kita itu berpikir inovasi hanya terbatas pada pengembangan produk baru, tapi sekarang itu sudah tidak cukup lagi. Nah, inovasi itu harus mencakup model bisnis, ya, bagaimana kita menghasilkan uang. Kedua itu pengalaman pelanggan, yaitu bagaimana pelanggan berinteraksi dengan kita. Ketiga itu proses operasional, bagaimana kita bekerja secara internal ya. Nah, untuk menjawab tantangan kompleks ini, Dublin Framework mengembangkan sebuah konsep komprehensif bernama 10 Types of Innovation, 10 tipe inovasi yang berbeda. Nah, framework ini telah membantu ribuan perusahaan di dunia memahami di mana mereka harus berinovasi dan bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, berikut latar belakangnya tadi ya. Nah, berikut adalah 10 types of innovation overview-nya. Baiklah, mari kita lihat dulu gambarannya besarnya terlebih dahulu. Mana 10 types of innovation dari Dublin Framework. Nah, Dublin Framework ini membagi inovasi menjadi tiga kategori utama, masing-masing dengan beberapa subtype. Nah, pertama yaitu configuration atau konfigurasi, ada 4 type. Nah, fokusnya pada bagaimana bisnis ini disusun dan dijalankan. Nah, ini mencakup apa aja tadi? Ada 4. Ada profit model, yaitu cara kita menghasilkan pendapatan, perusahaan menghasilkan pendapatan. Kedua ada network, kemitraan strategis kita. Ketiga ada struktur, yaitu pengelolaan organisasi. Keempat ada proses, yaitu sistem operasional. Nah, berikutnya ada offering, yaitu penawaran. Ada dua type di sini, tapi offering ini berfokus pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Apa aja itu? Pertama, produk performance, yaitu kualitas dan fitur produk ya. Kedua itu produk sistem, yaitu integrasi antara produk masing-masing produk. Yang ketiga ada experience, yaitu pengalaman. Nah, pengalaman ini berfokus pada interaksi pelanggan dengan perusahaan. Apa aja itu? Ada empat, yaitu service, yaitu layanan pelanggan. Kedua ada channel, yaitu saluran distribusi. Ketiga ada brand, identitas perusahaan. Dan terakhir ada customer engagement atau hubungan pelanggan. Total ada 10 tipe inovasi yang memberikan panduan lengkap untuk mengembangkan bisnis ini. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Sekarang mari kita bahas lebih detail dulu ya. Kita mulai dari configuration ya. Configuration itu ada 4 tipe ya. Satu adalah profit model. Nah, ini adalah cara perusahaan menghasilkan pendapatan. Yaitu dari mana kami datang, dari mana uangnya datang, apakah penjualan langsung, subscription, komisi, atau model hybrid. Model profit yang inovatif bisa
menjadi keunggulan kompetitif yang besar. Dua, itu ada network. Tidak ada perusahaan yang bisa sukses sendiri. Nah, network ini adalah tentang kemitraan eh, strategis dan kolaborasi dengan pihak lain. Siapa partner kita, bagaimana kita bekerja sama, dan tiga ada struktur. Ini tentang bagaimana organisasi kita terstruktur, bagaimana kita mengelola aset, bagaimana kita mengatur sumber daya manusia, struktur organisasi yang tepat itu dapat mendukung eksekusi strategi yang kita rencanakan. Oke. Terakhir itu ada proses. Proses adalah metode dan sistem operasional eksternal kita. Bagaimana kita menjalankan bisnis sehari-hari, apakah prosesnya efisien, otomasi dan sistem ini itu sangat otomasi dan sistem thinking ini penting, sangat penting ya di sini ya. Ini ada. Oke, slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah offering, yaitu penawaran. Ini adalah tentang apa yang kita jual kepada pelanggan. Ada dua fokus utama di sini, ada produk performance, ada produk sistem. Nah, produk performance ini adalah tentang kualitas dan fitur produk atau jasa yang kita tawarkan, seberapa bagus produk kami, fitur apa yang membedakan produk kami atau kita dari kompetitor lainnya, apakah produk kita ini reliable atau mudah digunakan. Nah, inovasi pada aspek ini bisa berarti kayak menambah fitur baru, meningkatkan kualitas, atau membuat produk lebih user-friendly. Kedua ada produk sistem. Nah, produk sistem ini kayak ini, seperti satu produk saja kadang tidak cukup. Nah, produk sistem adalah tentang bagaimana kita mengintegrasikan berbagai produk dalam satu ekosistem. Contohnya, nah kita kan mengambil kasus Gojek ya. Nah, Gojek itu ada GoFood untuk pengantar makanan, ada Gojek, ya, entah apa, Gokar gitu untuk transportasi, ada GoPay untuk pembayaran. Nah, satu aplikasi yang bisa digunakan untuk berbagai layanan transportasi, pembayaran belanja, makanan tadi, semuanya dalam satu tempat. Apa namanya aplikasinya Gojek. Nah, ini menciptakan reward effect menurut saya yang sangat kuat dan meningkatkan customer lifetime value. Oke, berikutnya, nah ada experience. Nah, kategori experience ini atau pengalaman ini tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan kita. Ini adalah eh, masuk pengalaman ya. Nah, contohnya ada service, yaitu ada pelayanan. Ini ada layanan yang mendukung pelanggan. Nah, maksudnya itu apa? Apakah customer kita responsif? Apakah kita ada 24 jam? Bagaimana kita menangani keluhan dan return? Nah, layanan yang baik menciptakan loyalitas jangka panjang. Kedua, ada channel. Channel adalah saluran di mana pelanggan bisa mengakses produk atau layanan kita. Apakah mereka bisa melalui online, offline, atau aplikasi mobile, ataupun toko fisik. Semakin banyak channel yang tepat, semakin mudah pelanggan menjangkau kita. Dan tiga, ada brand. Brand adalah identitas dan citra perusahaan ya. Apa yang pelanggan pikirkan tentang kita, apakah brand kita memorable, apakah brand kita memiliki value yang resonance dengan pelanggan. Itu dia brand. Nah, brand yang kuat menurut saya itu membantu kita dalam pricing, customer loyalty, dan diferensiasi pada produk lainnya ya, pada eh, kompetitor lainnya. Terakhir ada customer engagement. Nah, ini adalah tentang hubungan berkelanjutan dengan pelanggan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, apakah kita memiliki program loyalitas, bagaimana kita membuat mereka dihargai. Nah, consumer engagement ini yang consumer engagement yang baik itu mengubah pembeli menjadi brand advocate. Nah, berikutnya, nah sekarang mari kita aplikasikan ya semua konsep ini pada studi kasus nyata yang saya ambil ini adalah Gojek ya. Seperti kita ketahui, Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia,
Untuk konteksnya itu Gojek didirikan pada tahun 2010 dan telah berkembang menjadi salah satu unicorn paling sukses di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Nah, layanan Gojek itu apa aja? Nah, ada transportasi yaitu GoRide, kayak GoCar, ada food delivery yaitu GoFood, logistik yaitu GoSend, pembayaran digital yaitu GoPay, dan berbagai layanan gaya hidup lainnya. Strategi Gojek adalah yaitu menggunakan pendekatan ekosistem secara digital. Semua layanan terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, menurut saya ini kunci kesuksesan dari Gojek ini adalah inovasi berkelanjutan. Nah, perusahaan ini telah menerapkan hampir semua tipe inovasi dari WFH World, dan itulah mengapa mereka bisa membangun keunggulan kompetitif yang kuat gitu. Oke, mari kita lihat dulu ya bagaimana Gojek menerapkan configuration innovation. Nah, di sini pertama ada profit model. Nah, Gojek tidak hanya mencari profit dari satu sumber. Model bisnis mereka sangat diversified, yaitu dari komisi dari driver dan merchant yang bermitra dengan mereka. Ya, ada layanan premium seperti GoRed Premium dan juga ada GoPay, platform pembayaran digital yang menghasilkan revenue atau pendapatan dari transaksi dan partnership. Nah, model ini sangat cerdas ya, karena tidak bergantung pada satu sumber revenue saja. Berikutnya ada network. Nah, project ini memiliki network yang sangat luas. Kita drivernya yang jumlahnya jutaan orang, partnership dengan UMKM dan restoran-restoran, karena di situ GoFood ya, pengantar makanan. Tiga, ada kerjasama dengan bank, ada fintech. Menurut saya Gojek pun dia bekerja sama dengan ini ya, salah satu yang paling terintegrasi itu adalah Bank Jago ya. Eh, nah, menurut yang besar ini menjadi aset utama bagi Gojek ya untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Berikutnya ada struktur. Organisasi Gojek dibangun berbasis teknologi dan data. Setiap keputusan didukung oleh data analitik, tim produk, engineering, dan business development yang bekerja secara bersama atau closely ya, closely. Eh, Nah, berikutnya ada proses. Nah, dua proses penting di Gojek ini ada algoritma matching. Sistem yang mencocokkan driver dengan pelanggan dengan efisiensi. Contohnya, saat kita mau pesan Gojek atau Gokar, pasti dicarikan dengan yang paling dekat dengan kita. Atau mau pesan makanan, pasti dicarikan driver yang dekat dengan restoran yang kita mau. Nah, itu dia. Ke sistem berikutnya itu sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan semua layanan. Nah, proses-proses ini adalah backbone dari operasi Gojek. Berikutnya adalah offering innovations. Nah, sekarang detail dari offering innovation Gojek ini, pertama yaitu product performance, di mana aplikasi Gojek ini dirancang untuk stabil dan cepat. Ya, ini membuat experience usernya itu yang buat smooth ya. Kedua, multifungsi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan tadi itu makanan, transportasi, pembayaran digital. Ketiga, ada fitur keamanan yang baik. Nah, Gojek ini sangat serius tentang keamanan penggunaan ya, karena bisa menggunakan face-to-face, face engineering ya. Ke, Terakhir itu real-time tracking. Nah, pelanggan bisa melihat posisi driver mereka secara real-time pada saat pengantaran ataupun pengiriman makanan ya. Semua ini membuat produk Gojek superior dibanding kompetitor. Oke, berikutnya adalah produk sistem. Ini adalah kekuatan terbesar dari Gojek. Mereka tidak hanya mengembangkan satu produk, tetapi menciptakan ekosistem produk yang terintegrasi. Seperti GoRed, GoFood, GoSend, GoPay yang ada dalam satu aplikasi. Semuanya bisa diakses dalam satu aplikasi dengan satu akun, suatu payment methods. Nah, ini pelanggan bisa mengakses semua layanan ini. Ini menurut saya ini menciptakan stickiness ya yang sangat tinggi. Pelanggan tidak ingin pindah karena semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi di satu aplikasi saja yaitu di Gojek. Oke. Eh, Berikutnya yaitu adalah experience innovation. Bagaimana Gojek menciptakan pengalaman
pelanggan yang superior. Pertama itu dari servisnya, pelayanannya. Ini Gojek menyediakan customer service yang 24 jam. Arti setiap saat ada. Arti pelanggan bisa menghubungi mereka kapan saja. Kedua ada fitur bantuan in app. Nah, di sini kita tidak perlu call center ya, menanyakan apa, tapi sudah ada semua diselesaikan di aplikasi. Ketiga, ada sistem refund yang jelas. Jika ada masalah, pelanggan bisa mendapatkan pengembalian dana dengan mudah. Nah, layanannya itu sangat responsif. Layanan yang responsif ini, menurut saya itu meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Kedua yang expansion-nya itu ada di channelnya. Nah, Gojek fokus pada aplikasi mobile sebagai channel utama. eh, Gojek itu tersedia di Android maupun di iOS. Nah, interface yang user friendly sangat menarik untuk pelanggan ya. Nah, ketiga itu regular updates-nya dengan fitur-fitur baru. Channel ini dipilih karena penetrasi smartphone di Indonesia ini yang sangat tinggi menurut saya. Oke, ketiga ada brand. Gojek memiliki brand identity yang kuat. Nah, pertama apa? Identitas lokal dari kata Gojek. Gojek itu dari ambil dari kata ojek ya, yang merupakan brand Indonesia, tapi dengan ambisi yang luas, global sangat. Kedua yaitu inovasi dan kecepatan. Brand Gojek dikenal dengan inovasi dan respon cepat. Ketiga ada slogan pasti ada jalan. Nah, ini resonansi dengan mindset orang Indonesia yang problem solver ya. Brand ini membuat Gojek berbeda dari kompetitor global. Terakhir ada customer engagement. Nah, ini strategi engagementnya Gojek yaitu personalisasi, di mana setiap pelanggan mendapat penawaran yang berbeda-beda berdasarkan behavior mereka. Kedua, ada program loyalitas, itu ada loyalitas dan notifikasi ya. Loyalitas itu apa? Pelanggan yang sering menggunakan aplikasi ini, layanan Gojek ini akan mendapatkan reward yang berbagai reward lah ya. Ketiga itu ada notifikasi tadi, yaitu push notification yang relevan. Mana komunikasi yang timely, tanpa spam gitu ya, yang dapat mengganggu pelanggan. Nah, ini membuat pelanggan terus engaged atau ya, enggan atau dengan eh, enggan pindah dari aplikasi Gojek. Oke, sebelum kita masuk ke simpulan, mari kita ekstrak dulu ya berbagai insight penting dari studi kasus Gojek ini. Pertama itu kita tahu Gojek berhasil menerapkan hampir semua tipe inovasi dari Dublin Framework. Mereka tidak hanya fokus pada satu atau dua aspek, tapi mengambil pendekatan yang holistik secara keseluruhan ya. Kedua, yaitu inovasi di berbagai level sangat penting. Tidak cukup hanya inovasi produk, tapi juga inovasi pada mode bisnis, proses, dan customer experience. Yang ketiganya, yaitu ekosistem adalah kunci dengan mengintegrasikan berbagai produk dalam satu platform. Nah, ini Gojek ini menciptakan network effect yang powerful. Semakin banyak produk yang digunakan pelanggan, semakin sulit mereka untuk beralih ke kompetitor lainnya. Yang keempat yaitu data dan teknologi menurut saya. Kenapa? Teknologi ini adalah enabler dari semua inovasi ini. Dari algoritma, analitik, dan infrastruktur yang kuat, memungkinkan Gojek untuk scale dan inovasi dengan cepat. Itulah dari insight yang saya dapat berikan. Nah, terakhir itu ada kesimpulannya. Kesimpulan utama dari presentasi hari ini, kerangka Concept of Innovation dari Dublin memberikan komprehensif tentang di mana dan bagaimana perusahaan harus berinovasi. Bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi tentang mengevaluasi dan meningkatkan seluruh aspek bisnis dari configuration, offering, dan experience. Kombinasi itu apa? Bagaimana kita struktur dan beroperasi, offering penawaran apa yang kita tawarkan, ekspresi pengalaman, bagaimana pelanggan berinteraksi dengan kita. Nah, dari studi kasus Gojek ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil adalah mereka yang menerapkan inovasi secara holistik, secara keseluruhan. Tidak hanya di satu aspek, Gojek telah membuktikan bahwa dengan pendekatan ini mereka bisa membangun keunggulan kompetitif yang sustainable ya dan scale bisnis mereka yang sangat cepat.
Dan kata pesan terakhir saya atau kakak, dalam dunia bisnis yang terus berubah, inovasi berkelanjutan adalah kunci keberhasilan. Nah, ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekali, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan terus, terus, menerus. Gunakan framework ini sebagai panduan untuk mengidentifikasi peluang inovasi di organisasi atau bisnis Anda sekalian atau kita juga. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.